Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Minggu, but most of my student call me Mr. Sunday. Jadi hari ini saya menggantikan Pak Zen ya untuk hari ini saja karena beliau sedang ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya menggantikan untuk pertemuan hari ini. Uh, jadi karena nih this is our first meeting, jadi kenalan dulu nggak apa-apa ya, boleh ya kenalan dulu. Alhamdulillah hari ini ada 41 ya yang join. Saya mau tanya dulu ke siapa nih ya tadi yang jawab salam saya pertama. Rifki ya? Rifki ya? Iya Pak, saya Pak. Rifki dari kampus mana Rifki? Saya dari kampus Jakarta Utara Pak. Oh dari kampus Jakarta Utara. Oke. Rifki kita biasanya berapa orang nih? Berapa mahasiswa yang join biasanya? 50 Pak. Oh ada 50 ya. Berarti belum semuanya yang hadir nih Belum ya. Pak. Oke Iya. nggak apa-apa. Oke sip. Oke teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman semuanya di mata kuliah kewirausahaan ya. Saya mau tanya dulu, ini pertemuan keberapa ya teman-teman? Kedua, oke. This is our second meeting ya for this subject. Oke, teman-teman sebelumnya saya mau kenalan dulu. Saya mau share screen ya, saya izin share screen sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Saya izin di tempat saya lagi ada pengajian nih, jadi agak berisik sedikit. Oke ya. Apa sudah kelihatan screen saya, teman-teman? Belum, Pak. Belum, Oh, Mister. belum ya? Oke, sorry.
Halo teman-teman, mohon maaf ada kendala teknis nih. Mau cek apakah screen saya sudah kelihatan ya teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Sorry. Oke. Oke teman-teman, sudah kelihatan belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, kok lama sekali ya. Okta, Kak. Tes teman-teman, apa sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf ini kok biasanya nggak begini ya. Oke teman-teman, langsung saja. Saya mau kenalan dulu ya teman-teman ya, karena kalau nggak kenalan nggak enak nih. Jadi biar kita saling kenal dulu. Oke, ini CV saya. Nama saya Minggu, saya S1-nya akuntansi, kemudian S2-nya Magister Administrasi ya teman-teman ya. Ini nomor HP saya, WA saya, ini channel YouTube saya, ini email saya. Nanti kalau mau hubungan selepas ini boleh. Nah, kemudian ini CV saya. Ini pengalaman kerja saya dari tahun 99 sampai dengan 2018 sampai sekarang. Saya sekarang di internal audit di LPDG kantor pusat ya teman-teman ya. Nah, kalau pengalaman bisnis, karena kita sekarang mata kuliahnya entrepreneur,
Saya owner di Halalmat HNI HPAI di Pondok Gede, kemudian owner konsorsium LP3 Pondok Cabe, ketua DKM Musola Baitul Azim, dan founder Koperasi Koripindo. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Nah, kalau kegiatan di kampus, saya asesor BNSP juga, kemudian ini NIDN saya, ini MAT ya, nomor induk untuk asesor. Nah, teman-teman, itu sedikit perkenalan saya. Saya tinggal di Pondok Gede, tepatnya di Jatiwarna, ujung aspal. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang saya mau sapa teman-teman dulu nih ya. Saya mau ke siapa ya? Saya mau ke Alika. Halo Alika, apa kabar Alika? Baik, Pak. Alika, kegiatannya apa? Kuliah saja atau kerja sambil kuliah? Kuliah saja, Pak. Oh, kuliah saja. Kalau usaha yang sudah dimiliki apa, Alika? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke, tapi ada niat mau jadi pengusaha ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, Alika, terima kasih. Nice to meet you. Oke, Pak. next kita ke Alia. Halo Alia, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alia, belum kedengaran suaranya? Iya, Pak. Oh iya. Alia, kegiatannya apa nih? Kuliah aja, Pak. Halo, cek sound kedengeran masih, teman-teman? Dengeran Pak. Dengar. Oke, tadi Alia ya. Sorry Alia, tadi saya belum dengar Alia suaranya. Iya, Pak. Alia, kegiatannya apa? Kuliah aja, Pak. Kuliah aja. Sudah punya usaha? Sekarang sih lagi jualan cemilan kecil-kecilan gitu, Pak. Oh, oke. Online apa offline? Online dan offline. Online dan offline. Oke, very good. Nanti boleh di-sharing ke saya produknya apaan. Nanti Ya, mungkin Pak. bisa di-share ke grup bisnis saya. Oke, terima kasih Alia. Iya, Pak. Next ke Amanda. Halo Amanda, apa kabar? Baik, Pak. Amanda tinggalnya di mana sekarang, kegiatannya apa? Tinggalnya di Jati Padang, kegiatannya kuliah aja. Sudah punya usaha? Belum. Oh, belum. Oke. Oke, nanti selesai mata kuliah ini punya usaha ya Amanda ya. Amin. Amin. Oke, nice to meet you Amanda. Next kita ke Ambi Ardiansa. Ya Pak, Apa kabar Ambi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang selain kuliah? Tinggal di Kramajati, kegiatannya cuma kuliah doang. Cuman kuliah doang. Sudah punya usaha? Belum. Oh, belum. Oke. Oke, Ambi, panggilannya Ambi apa Ardi nih? Ambi. Ambi. Oke, Ambi, nice to meet you. Ya. Next kita ke Anissa Julianti. Apa kabar Anissa? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anissa tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang? Jakarta Utara, Pak. Kuliah doang. Kuliah saja. Oh, kuliah saja. Ada rencana mau buka usaha? Insya Allah. Insya Allah. Oke Anissa, nice to meet you. Makasih, Pak. Makasih. Next ke Anissa Rara Kencana. Iya, Pak. Apa kabar Anissa Rara Kencana? Panggilannya apa nih? Rara, Anissa, Kencana? Rara. Ya. Oke, Rara tinggal di mana? Kegiatannya apa sekarang? Tinggalnya di Cibubur, kegiatannya kuliah saja. Oh, di Cibubur. Oke.
Ada rencana mau buka usaha? Nah, nanti. Oh, nanti. Oke. Oke, Rara. Terima kasih. Nice to meet you. Ya, makasih juga, Pak. Makasih. Next kita ke Cynthia Basdian. Pak, Apa kabar, Cynthia? Sehat? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih? Sudah punya usaha belum? Dulunya kerja, sudah kerja, terus saya mau fokus kuliah. Oh, oke. Oke, Cynthia. Nice to meet you. Oke, next dari Cynthia kita ke Dias. Dias Fabrizio. Halo, Dias. Halo Pak, Sehat, Dias? sehat Pak. Alhamdulillah. Dias, kegiatannya apa nih? Kuliah aja Pak. Kuliah aja. Tinggalnya di mana? Pondok Gede Pak. Oh. Iya Pak, Di mana? Pondok Gede? di ujung aspal Pak. Oh, di aspal. Iya. Oke deh, Dias. Nanti boleh main-main Iya, Pak. ke rumah saya ya. Terima Pak. Makasih, Dias. Makasih. Next kita ke Dini. Iya, Pak. Dini, apa kabar? Baik. Tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang? Ngampus. Oh, oke. Sudah punya usaha? Oh, belum. Oke deh. Oke, Dini. Nice to meet you, Dini. Next, kita ke Edo. Halo, Edo. Halo Pak. Apa kabar, Edo? Baik, Pak. Edo tinggal di mana, dong? Tinggal di Lagoa Pak. Tanjung Priok. Lagoa. Oh, Tanjung Priok. Oke. Sekarang kegiatannya apa, Edo? Kegiatannya cuma kuliah doang Pak. Oh, cuma kuliah doang. Oke. Sudah punya usaha apa belum? Belum Pak. Belum ya. Ada rencana buang buka usaha itu? Kemungkinan kalau ada jalannya ya, saya akan membuka usaha. Oke. Semoga segera terwujud ya cita-citanya ya. Yap. Oke. Makasih, Edo. Next kita ke Pansa. Halo, Pansa. Apa kabar? Halo, Panza. Panza Abian Hakim. Belum kedengeran ya suaranya, Panza. Halo, Panza. Atau ini apa masalah jaringan tadi? Maaf, Pak, suaranya kerasa-kerasa. Oh, suara saya Bapak maaf trouble Pak. Oh, iya. Halo, tes jelas sekarang? Masih, Pak. Masih kresek-kresek? Iya, masih, Pak. Sekarang masih kresek-kresek. Sudah tidak, Pak. Oh, Sudah tidak Pak. Oke, sip. Tadi ke siapa ya? Panza. Halo, Panza. Ya, oke deh, Panza. Mohon maaf, saya belum dengar suaranya, tapi nggak apa-apa. Semoga Panza sehat selalu ya, Panza ya. Oke, Panza, terima kasih. Dari Panza kita ke siapa? Vigi Asmatus. Halo, Vigi. Iya Pak, Vigi, rumahnya di mana? Kegiatannya apa sekarang? kuliah aja Pak. Oh, kuliah saja. Tinggalnya di mana, Vigi? Di Semper Pak. Oh, oke. Ada rencana buka usaha? Insya Allah. Insya Allah. Usaha apa rencananya? Kurang tahu deh Pak. Kurang tahu, ya deh. Oke deh. Oke, Vigi, terima kasih. Next kita ke Virial. Iya, Pak. Apa kabar, Virial? Alhamdulillah, baik, Pak. Panggilannya apa nih? Virial. Virial, oke. Virial tinggal di mana? Sekarang kegiatannya apa? Tinggalnya di Beting, Jakarta Utara. Kegiatannya kampus doang, Pak. Oh, ke kampus doang. Oke deh. Ada rencana buka usaha? Ini lagi jualan-jualan gitu, Pak.
Oh, oke. Jualan apaan? Produk-produk gitu, terus sama makanan juga kadang. Oh, oke. Online apa offline? Online sama offline. Oh, oke. Nanti boleh di-share produknya ya. Mungkin nanti bisa saya bantu share di grup bisnis saya. Baik, Pak. Oke, Virial. Terima kasih. Next kita ke Givania Maharani. Iya, Pak. Eh, Panggilannya apa nih? Nia atau Givania atau siapa nih? Panggilannya Givani. Givani. Oke, Givani tinggal di mana? Tinggal di Pelumpang, Pak. Oh, Pelumpang. Kegiatannya apa? Kegiatannya kuliah. Sudah punya usaha? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti lepas kuliah ini udah punya usaha nih, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, makasih Givani. Sama-sama, Pak. Oke, next kita ke Helmalia. Iya, Pak. Apa kabar Helmalia? Baik, Pak. Sekarang kegiatannya apa nih Helmalia? Untuk kegiatannya kuliah dan endorsement. Terus untuk usahanya ada di food sama gift gitu, Pak. Untuk wisuda, birthday, kayak snack bucket sama money bucket. Wes, keren. Itu apa? Pemasarannya secara offline atau online tuh? Online, Pak. Oh, online ya? Iya. Iya. Oke, nanti boleh di-share ke saya ya produk-produknya ya, Helma ya? Iya, Pak. Oke, makasih Helma. Sukses buat usahanya ya. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih. Next kita ke dari Helma ke Ipti. Iya, Pak. Ipti, apa kabar? Sehat, Ipti? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ipti tinggal di mana, kegiatannya apa? Saya tinggal di Semper, Jakarta Utara. Untuk kegiatan saat ini kuliah sambil online shop, Pak. Oh, online shop. Produknya apaan? Produknya kayak kosmetik, baju, makanan, dan lain-lainnya gitu, Pak. Oh, oke. Very good. Boleh nanti di-share ke saya produknya ya? Oke, siap, Pak. Makasih, Ipti. Sukses buat usahanya ya. Amin. Sukses juga, Pak. Oke, next kita ke Ihsan. Ihsan Kamil. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ihsan. Ihsan tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggal di Depok, Pak. Kegiatannya kuliah sambil magang. Magang di mana nih? Di Ion Tanjung Barat, Pak. Oh, oke. Sekarang berarti posisi lagi di kantor nih? Lagi di rumah aja, Pak. Masuknya cuma Sabtu Minggu sama hari-hari libur, Pak. Oh, gitu. Iya. Iya, Pak. Ihsan sudah punya usaha? Belum, Pak. Mau ada rencana sih. Oh, oke. Semoga rencana segera terwujud ya, Ihsan ya. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat, Pak. Makasih Ihsan. Iya. Next kita ke Indra Said Agil. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Indra. Tinggal di mana, Indra? Jalan Cemara. Tinggal asli. Daerah mana tuh? Daerah Lagoa. Oh, Lagoa. Oke. Sekarang kegiatannya apa, Indra? Fokus kuliah. Fokus kuliah. Sudah ada usaha apa belum? Rencana, Pak. Rencana mau usaha apaan? Usaha kayak warkop gitu. Oh, oke. Kafe gitu ya? Enggak, maunya warkop. Oh, warkop. Ya, Dendra, semoga segera terwujud ya warkopnya ya. Iya, Pak. Oke, makasih Indra. Next kita ke Merlina. Iya, Pak. Apa kabar Merlina? Baik, Pak. Oke, tinggal di mana Merlina? Pondok Gede, Pak. Ah, Pondok Gede dekat saya dong. Di mana Pondok Gedenya? Ini sih Lubang Buaya, tapi lebih deket ke Pondok Oh, Lubang Gede. Buaya. Oke. Iya. Sekarang kegiatannya apa Merlina? Kuliah aja, Pak. Kuliah saja. Sudah punya usaha? Belum. Belum. Oke deh. Oke Merlina, nice to meet you. Nice to meet you.
Oke, dari Merlina kita ke Muhammad Rifai. Ada nggak Muhammad Rifai-nya nih? Ya Pak, bentar Pak. Oh iya, oke. Ya Pak. Oke, Muhammad Rifai di mana tinggal dan kegiatannya apa? Di Tlicing Pak. Oke, kegiatannya? Apa Pak? Sekarang kegiatannya apa? Oh, kegiatannya fokus kuliah Pak. Oke, sudah punya usaha belum? Belum Pak. Oke. Oke, Muhammad Rifai, terima kasih. Nice to meet you. Sama-sama. Oke, dari Muhammad Rifai kita ke Nabila Hutama. Halo Nabila, apa kabar? Halo Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nabila tinggal di mana, kegiatannya apa? Saya tinggal di Lagoa, Jakarta Utara. Kegiatannya kuliah. Oh, kuliah aja. Oke, sudah punya usaha belum Nabila? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Oke Nabila, nice to meet you. Iya Pak. Next dari Nabila kita ke Nani Septianti. Iya Pak. Apa kabar Nani, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nani tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggal di Jakarta Utara, Cilincing, kegiatannya kuliah saja. Kegiatannya kuliah saja. Oke Nani, terima kasih, nice to meet you. Sama-sama Pak. Next kita ke Naraya. Apa kabar Naraya? Halo Naraya. Iya Pak. Oke. Naraya tinggal di mana Naraya? Kegiatannya apa sekarang? Saya tinggal di Jakarta Utara. Kegiatannya cuma kuliah doang. Cuman kuliah saja. Belum ada usaha ya? Belum ada Pak. Oke deh, semoga segera punya usaha ya Naraya ya. Ya, amin. Nayara Pak. Nah? Nayara. Nayara, oke, nice to meet you Naraya. Nayara ya, Nayara, oke. Sip. Next kita ke Niken. Halo Pak. Saya Halo Niken, apa kabar Niken? Alhamdulillah baik Pak. Tinggal di mana, kegiatannya apa Niken? Aku tinggal di Pelumpang. Kegiatannya sehari-hari hanya kuliah aja sih Pak. Oh, kuliah saja. Iya. Ada rencana buka usaha? Ada dong Pak pastinya. Kan saya ngambil bisnis. Apa mau usaha apa rencananya? Maybe clothing. Oke. Gitu Pak. Clothingan gitu, baju-baju. Iya. Iya deh. Oke, Niken, nice to meet you. You tuh Pak. Makasih Pak. Makasih. Next dari Niken kita ke Nurlia. Iya Pak. Nur, tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang Nur? Saya tinggal di Pamulang, kegiatannya kuliah aja Pak. Oh, oke. Ada rencana buka usaha? Ada, tapi belum kepikiran usaha apa. Mungkin Bapak bisa kasih ide Pak. Oh iya, boleh nanti kita diskusi ya. Banyak peluang usaha nih buat kita semuanya. Oke Ya, Nur, Pak. terima kasih. Iya, makasih Pak. Next, kita ke Novianti Sapitri. Ya, Apa kabar Novianti? baik. Tinggal di mana Novianti, kegiatannya apa sekarang? Tinggalnya di Lagoa. Kegiatannya Di mana? di Lagoa, Oh, Lagoa. Oke, kegiatannya apa sekarang? kuliah. Oh, kuliah aja. Belum ada usaha. Udah, Apa usahanya? warkop Pak di rumah. Apa, sorry? Warkop. Oh, warkop. Oke. Warkopnya 24 jam atau cuman sampai jam berapa? Cuma sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 malam. Oke deh. Sukses buat usahanya ya, Novianti ya. Iya, sama-sama. Oke, next kita ke Nurima Jarwati. Saya Pak. Halo Nur, sehat Nur? Halo Pak. Alhamdulillah sehat. Panggilannya apa nih? Nur apa Wati nih? Nurima Pak.
Oh, panggilannya Nurima ya. Oke, Nurima tinggal di mana? Kegiatannya apa sekarang? Di Sungai Bambu, Jakarta Utara, Pak. Oh, oke. Kegiatannya kuliah sama menjual pulsa dan paket data aja, Pak. Oh, ada counter gitu atau apa Enggak, Pak, online? sistem online. Oh, online. Oh, belum ada counter ya? Belum, Pak. Oh, oke. Semoga segera punya kios apa tuh kalau HP ya, HPN aksesoris ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Next kita ke Nurul Khotimah. Iya, Pak. Nurul tinggal di mana? Kegiatannya apa? Saya tinggal di Pejaten, kegiatannya kuliah sambil magang, Pak. Kuliah sambil magang. Oke, magang di mana nih? Di Ion Tanjung Barat. Oh, iya, iya, iya. Selain magang, udah punya usaha apa belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Ada rencana tapi ya? Ada. Oke. Semoga Nurul segera punya usaha yang diimpikannya ya. Amin. Amin. Next kita ke Octavia Nur Syabani. Iya, Pak. Sehat Octavia? Sehat, Pak. Tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggal di Warakas, Jakarta Utara. Kegiatannya kuliah aja. Oh, kegiatannya kuliah aja. Oke deh. Sudah punya usaha apa belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, Octavia, nice to meet you. Next kita ke siapa? Paramita. Iya, Pak. Apa kabar Paramita? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tinggal di mana, kegiatannya apa Paramita? Tinggal di Manggarai, kegiatannya cuma fokus kuliah aja, Pak. Oh, fokus kuliah aja. Ini panggilannya Paramita, Lisya, atau Azhar ini? Mita, Pak. Mita. Oke, Mita, nice to meet you. Iya, Pak. Oke, dari Mita kita ke Putri Pasaribu. Halo Putri. Halo, Pak. Apa kabar Putri, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Putri tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggalnya di Jakarta Utara. Kuliah Oh, aja, Pak. oh kuliah aja. Oke. Ada rencana buka usaha? Ada, Pak. Oke deh. Oke Putri, nice to meet you. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Dari Putri kita ke Ratna Dwi Listiowati. Iya, Pak. Apa kabar Ratna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa? Tinggal di mana? Kegiatannya kuliah saja. Saya tinggal di Semper, Jakarta Utara. Oh, di Semper, Jakarta Utara. Oke deh Ratna, terima kasih. Tetap semangat. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Next kita ke Rai. Rai Muhammad F. Iya, Pak. Rai, F-nya apa tuh kepanjangannya? Faskurullah, Pak. Oke. Tinggal di mana Rai? Kegiatannya apa? Tinggal di alur laut Jakarta Utara. Kegiatan saya kuliah dan kerja sampingan. Apa tuh kerja sampingannya? Kerja sampingan saya Halo? ya, Pak. Bentar, Pak. Hah? Oke. Rai mungkin nggak tahu nih sinyal saya tuh sinyalnya Rai yang masalah nih. Oke, nggak apa-apa. Oke Rai, nice to meet you. Tetap semangat. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Oke, sip. Dari Rai kita ke Resti. Resti Piolita. Apa kabar Resti? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tinggal di mana, kegiatannya apa nih Resti? Tinggal di Semangka, daerah Lagoa, Jakarta Utara. Kegiatannya kuliah saja, Pak. Kegiatannya kuliah saja. Oke. Ada rencana buka usaha Resti? Belum sih. Belum ya. Oke, mudah-mudahan lepas kegiatan ini segera punya usaha ya Resti ya. Ya, Pak, siap. Amin.
Terima kasih, Oke, Pak. Resti. Makasih, Resti. Next, kita ke Rifki Pratama. Halo, Rifki. Halo, Pak. Rifki tinggal di mana, Ki? Saya tinggal di Jakarta Utara, Pak. Oke, kegiatannya apa, Rifki, sekarang? Kuliah, Pak. Kuliah saja? Oke. Oke, Rifki. Oke, Pak. Makasih, Pak. Makasih, salam buat keluarga ya. Pak. Next, dari Rifki, kita ke Risma. Iya, Pak. Halo, Risma. Apa kabar? Sehat, Risma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tinggal di mana? Kegiatannya apa sekarang, Risma? Di Pelumpang. Kegiatannya Di Pelumpang. kuliah saja. Kegiatannya kuliah saja. Ada rencana buka usaha? Ada. Ada, oke. Semoga segera terwujud ya rencananya ya. Iya, Pak. Oke, Risma, terima kasih. Next kita ke Rizaldi Ridwan. Iya, Pak. Apa kabar Rizaldi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Tinggal di mana, kegiatannya apa? Pelumpang masih kuliah aja. Oh, kuliah saja. Sudah ada usaha? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, Rizaldi, nice to meet you. Next, Sherly Salsabila. Iya, Pak. Apa kabar, Sherly? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa, Sherly? Kuliah sama jaga toko, Pak. Oh, jaga toko. Oke. Toko sendiri atau kerja di toko? Toko sendiri punya orang tua. Oh, oke. Jualan apaan? Jualan ini, Pak. Sendal, sepatu, sama masker. Oke. Ya deh, Sherly, semoga tokonya semakin laris ya. Amin, Pak. Oke, makasih Sherly. Salam buat keluarga dan tetap semangat. Sama, Pak. Next kita ke Silvianti. Iya, Pak. Apa kabar Silvi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kegiatannya apa, tinggal di mana? Kuliah aja, Pak. Tinggal di Srengseng Sawah. Oh, oke. Ada rencana buka usaha? Belum ada sih, Pak. Oh, belum ada. Oke deh, Silvi, nice to meet you. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Terima kasih. Makasih. Next kita ke Siti Halimah. Assalamualaikum, ya Pak. Waalaikumsalam. Siti, tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggal di Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatannya kuliah saja, Pak. Kegiatannya kuliah saja. Oke deh. Siti Iya. tetap semangat. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Terima kasih. Makasih dari Siti Halimah. Kita ke Siti Hamidah. Halo Siti. Waalaikumsalam Siti Hamidah. Tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggal di Lagoa, kegiatannya Apa coba? Banyak nih kayak kegiatannya nih Siti Hamidah nih. enggak, cuma dagang es doang. Oh, oke. Dagang es apaan? Jus gitu atau apa? Iya, jus kayak gitu, kayak pop ice. Oh, oke. Oke deh Siti, semoga usahanya semakin maju ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam Siti Hamidah. Next kita ke Sulistiorini. Iya, Pak. Apa kabar Susi? Alhamdulillah baik, Pak. Tinggal di mana, kegiatannya Pak Susi? Aku tinggal di Pasar Minggu, kegiatannya hanya kuliah saja, Pak. Oh, hanya kuliah saja. Oke, Susi, nice to meet you. Salam buat keluarga ya. Oke, dari Susi kita ke Siva Alfiah. Iya, Pak. Apa kabar Siva, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa? Tinggal di mana? Saya tinggal di Citayam. Oh, Citayam. Oke. Ya, kuliah aja. Kuliah saja. Oke. Ada rencana buka usaha? Belum ada. Belum ada. Oke deh Siva, salam buat keluarga, tetap semangat ya. Iya, makasih, Pak. Makasih. Next dari Siva kita ke Tri Ihsan Ramadan.
Hadir, Pak. Oke, Tri tinggal di mana kegiatannya apa, Tri? Saya tinggal di Jalan Mahoni Blok B. Kegiatan saya masih kuliah, Pak. Belum. Oke, Jalan Mahoni di daerah mana nih, Tri? Jakarta Utara, Pak. Oh, Orang Jakarta tua. Utara. Iya. Oke, Tri, nice to meet you. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Oke, dari Tri kita ke Samara Malika. Sarah, Bapak. Apa kabar Samara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tinggal di mana, kegiatannya apa? Tinggalnya di Mampang, kegiatannya cuma kuliah aja sih. Tinggalnya di Mampang, kegiatannya kuliah saja. Ada rencana buka usaha? Ada, tapi mungkin bukan sekarang. Oh, oke. Oke, Samara, nice to meet you. Salam buat keluarga ya. Nice to meet you tuh, Pak. Makasih. Oke, dari Sarah kita ke Virginia Listanti. Iya, Pak. Apa kabar? Baik. Panggilannya apa nih? Virgin. Virgin. Oke, kegiatannya apa? Tinggal di mana? Kegiatannya kuliah, tinggalnya di Cipedak. Oh, oke. Oke, Virgin, nice to meet you. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Next, kita ke Wulan. Apa kabar, Wulan? Halo, Wulan. Pak. Oke. Tinggal di mana, kegiatannya apa, Wulan? Tinggalnya di Cijantung, kegiatannya hanya kuliah aja, Pak. Oh, kuliah saja. Oke, Wulan, nice to meet you, Wulan. Dari Wulan kita ke Yonatan. Apa kabar, Ya, Yonatan? Ya, Pak. Sehat-sehat keluarga semuanya? Sehat banget, Pak. Nah, oke. Yonatan tinggal di mana, kegiatannya apa? Apa, Pak? Tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang? Tinggal di Marunda, Pak. Kegiatannya sedang kuliah. Sudah ada usaha apa belum? Oh, kenapa, Pak? Sudah ada usaha? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, Yonatan, tetap semangat, salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Oke, dari Yonatan kita ke Zidan Pamungkas. Apa kabar, Zidan? Hadir, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tinggal di mana, kegiatannya apa, Zidan? Saya tinggal di Jaya, Pak, Jakarta Utara, daerah Jakarta Utara. Kegiatannya kuliah aja sih. Oh, kegiatannya kuliah saja. Sudah ada usaha apa belum? Belum. Lagi usaha, Pak. Lagi usahain. Info Pak. Info lokal, Oke, Pak. dari Zidan. Nice to meet you, Zidan. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak, makasih. Info lokal. Oke. Sudah semuanya ya? Ada yang belum saya panggil nggak? Sudah kayaknya ya. Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah kenal sama teman-teman semua ini. Alhamdulillah ada 44 ya yang hadir ya, ada 44 yang hadir. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semua di sini. Semoga asbab pertemuan kita hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya teman-teman ya. Teman-teman, sorry cek sound, jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, teman-teman, sesuai materi kita adalah hari ini adalah tentang cara cerdas baca peluang bisnis. Ya, cara cerdas baca peluang bisnis. Suppose this is presented by Pak Jen, cuma karena beliau sedang ada keperluan, jadi saya mewakili Pak Jen hari ini. Nah, teman-teman, sesuai materi kita adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi bagaimana kita semua menjadi seorang wirausaha yang sukses. Tapi sebelum kita punya jiwa kewirausahaan, pastinya kita harus punya alasan kenapa kita harus menjadi seorang pengusaha. Nah,
Untuk itu saya mau diskusi dulu nih sama teman-teman nih sebelum kita masuk ke materi. Saya mau ke siapa ya? Ke Edo deh. Halo Edo. Halo Pak. Edo, menurut kamu alasan seseorang menjadi pengusaha apa, Edo? Alasan orang menjadi pengusaha itu apa ya? Apa itu? Ya mungkin udah jalannya Pak. Oke. Oke Edo, terima kasih pendapatnya. Ada yang punya pendapat lain boleh? Karena punya waktu sendiri, Pak. Nggak diatur sama atasan. Oke, jadi punya kebebasan waktu ya. Ada lagi yang punya pendapat selain itu? Mungkin karena ingin memiliki keuntungan yang lebih besar. Oke, supaya punya keuntungan yang lebih besar, dengan punya keuntungan lebih besar, maka kesejahteraan keluarganya akan lebih baik. Ada yang punya pendapat lain? Ingin bekerja lebih fleksibel kali Pak? Oke, ingin bekerja lebih fleksibel. Ya, karena seorang pengusaha waktunya dia bisa ngatur sendiri ya. Waktunya bisa ngatur sendiri, kemudian keuntungannya, salary-nya bisa ngatur sendiri. Ada yang lain teman-teman? Oke, jadi tadi ada beberapa teman sampaikan bahwa kenapa sih seseorang ingin menjadi seorang pengusaha? Pastinya tadi disampaikan ada yang katanya supaya punya kebebasan waktu atau kita sebut time freedom ya. Kemudian ada yang tadi sampaikan ada punya waktu yang fleksibel ya, sama time freedom juga. Ada juga yang mengatakan karena dia ingin punya kebebasan finansial atau financial freedom. Nah, teman-teman, pastinya kenapa seseorang tadi ingin jadi pengusaha? Karena tadi yang goals akhirnya adalah supaya kita punya kehidupan yang lebih baik ya. Supaya kita punya kehidupan yang lebih baik. Nah, seorang pengusaha dia harus punya visi ya. Visi yang jelas bagaimana dia bisa mencapai tujuan dari perusahaannya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ada yang bisa kasih pengertian visi? Apa yang dimaksud dengan visi, teman-teman? Saya mau ke ini deh, ke Givani. Halo Givani. Iya Pak. Givani, menurut kamu pengertian visi apa sih Givani? Kalau menurut saya visi itu semacam rencana gitu Pak. Oke. Rencana. Pernah dengar? Ya Pak. Gimana? Boleh dilanjut? Rencana buat memulai usaha, tahap-tahapannya gimana gitu. Oke. Ada yang lain teman-teman? Tujuan akhir. Cynthia, boleh Cynthia? Mencapai cita-cita atau impian yang diinginkan. Oke, mencapai cita-cita atau keinginan ya. Oke, bisa. Ada yang lain punya pendapat lain? Apa itu visi? Tujuan akhir bukan Pak? Tujuan akhir, maksudnya gimana? Ya kan visi kan ada visi yang jangka panjang, jangka pendek. Jadi untuk visi itu hitungannya jadi kayak tujuan membuat usahanya itulah Pak. Oke, tujuan ya. Oke, very good. Nah, teman-teman tadi ada yang sampaikan bahwa visi itu rencana dan impian, ada tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lainnya. Kemudian kan ada juga misi ya. Pastikan ya, berarti visi itu kan temennya adalah misi. Ada visi dan misi. Nah, kalau misi apa teman-teman? Tahapannya Pak untuk mencapai visinya. Tahapan untuk mencapai visi ya. Oke, very good, Virgin. Jadi teman-teman, visi adalah apa yang ingin kita capai. Misi adalah
tahapan ya, atau cara untuk mencapai tujuan kita. Iya, betul sekali ya tadi teman-teman ya. Jadi, nah teman-teman, kenapa kita sebelum memulai usaha, sebelum menjadi pengusaha atau apapun itu, ketika kita punya tujuan, kita harus punya visi dan misi yang jelas. Untuk apa? Sebagai guidance ya, guidance kita dalam menentukan tujuan kita. Mau apapun itu, mau jadi pengusaha, mau jadi seorang profesional, harus punya visi dan misi yang jelas. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Contoh gini, ketika kita punya satu tujuan jelas, saya mau ke Bogor, udah jelas ya ke Bogor ya. Tapi kalau misalkan saya mau ke Jawa Barat, atau saya mau ke Indonesia, ini kan nggak jelas ya. Jadi visi itu harus jelas, tergambar jelas, sehingga kita mudah untuk mencapainya. Misalnya tadi visinya mau ke Bogor, Bogor itu masih luas ya. Dipertegas lagi, saya mau ke Kebun Raya Bogor. Nah ini lebih jelas. Kemudian misinya, caranya bagaimana? Silakan tentukan caranya untuk mencapai ke Bogor. Atau kalau misalkan kita aplikasikan dalam bisnis, ketika kita menentukan visi, visinya adalah gini. Saya kebetulan punya usaha herbal ya teman-temannya di HPAI. Jadi visi dari usaha saya adalah menjadi distributor herbal terbaik di Pondok Gede misalnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah misi ya. Misinya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, kemudian selalu meningkatkan keilmuan dalam bidang herbal dan seterusnya. Nah, itu jadi gambaran kita ketika kita akan memulai usaha, apapun itu ya, kita harus tentukan dulu visi dan misi daripada usaha kita. Sehingga kita akan selalu semangat untuk mencapai visi dari usaha kita. Nah, teman-teman, ketika kita punya visi, maka usahakan visi itu selaras dengan visi pribadi kita. Jadi visi usaha kita harus selaras dengan visi pribadi kita. Maka ketika visi pribadi dan visi usaha menyatu, ada satu arsiran atau ada istilah kalau ada garis tuh ketemu ya garisnya ya antara garis usaha dengan garis pribadi, maka ini akan luar biasa. Maka kita akan sangat mudah untuk mencapai visi atau tujuan dari usaha kita. Nah, di sini katanya sesungguhnya, ini ambil kutipan dari Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 13, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, jadi Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, Allah tidak mengubah nasib diri kita, kalau kita tidak mau mengubah diri kita sendiri. Artinya teman-teman, ketika kita tidak ada niat, tidak ada rencana untuk merubah kepada kebaikan, ya berarti kita memang tidak menghendaki perubahan dalam diri kita gitu ya. Maka teman-teman, ini sangat bagus nih kutipan dari ayat surat Ar-Ra'd ini bisa menjadi sebagai semangat kita untuk selalu menjadi orang yang memperbarui diri ya, untuk ke arah yang lebih baik. Nah, begitupun seorang pengusaha ya teman-teman ya. Seorang pengusaha ketika dia temui masalah dalam usahanya, ada hambatan, misalkan target penjualan tidak tercapai, atau target profit tidak tercapai, ada kendala ini, ada kendala itu, misalkan yang terdekat misalkan kendala pandemi gitu ya. Dia tidak boleh menyerah, dia selalu berusaha untuk buat yang terbaik. Dia selalu cari cara untuk buat yang terbaik untuk usahanya. Di sini katakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau mengubahnya. Kalau teman-teman perhatikan, akibat pandemi ini salah satunya ini ya, kita berubah. Tadinya kuliahnya offline di kelas, sekarang kuliahnya bisa dari rumah ya teman-teman ya. Bisa via Zoom, bisa via Zimit dan seterusnya. Ini juga berkah dari ini ya, ketika kita mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka tidak terjadi perkuliahan kita hari ini. Itu pun yang tadi dalam hidup kita ya teman-teman ya. Kalau kita semangat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, insya Allah pasti akan terjadi. Nah, berikutnya teman-teman,
Sorry, saya besarkan ya. Nah, berikutnya ketika kita mau berusaha, apapun itu ya usahanya, maka salah satu terpenting dalam menjalankan usaha adalah trust ya, atau kepercayaan. Trust. Saya mau ke siapa ya? Mau ke Alika. Halo Alika. Iya, Pak. Alika, menurut Alika kenapa sih kita sangat memerlukan sebuah kepercayaan atau trust dalam berusaha? Karena kalau misalkan dari awal yang nggak yakin, pasti semuanya nggak berjalan lancar, Pak. Oke. Jadi menurut kamu penting banget apa enggak nih? Iya, Pak. Oke, makasih Alika. Ada yang punya pendapat lain teman-teman? Saya ke Indra nih. Halo Indra. Halo Indra. Ada nggak Indranya nih? Atau ke ini deh, Nurima. Halo Nur. Iya, Pak. Oke, Nurima, menurut kamu kenapa trust itu sangat dibutuhkan dalam berusaha? Kalau saya sama sih, Pak, kayak Alika tadi. Kalau nggak dari awalnya ada rencana. Oke. Jadi kesimpulannya gimana, Rima? Kayak apa-apa tuh kayak harus direncanain gitu, Pak. Kalau nggak ada rencananya, nggak bisa perpanjang usahanya, Pak. Oke, makasih Nurima. Nah, teman-teman, trust ini sangat dibutuhkannya dalam berusaha ya, teman-teman ya. Karena tanpa kepercayaan, maka sebuah usaha tidak akan bisa berjalan dengan baik. Contoh, teman-teman mungkin pernah dengar ketika terjadi rush di dalam suatu bank ya. Jadi seluruh nasabah tarik uangnya dari bank tersebut sehingga bank itu akhirnya kolaps. Kenapa terjadi demikian? Karena hilangnya trust ya, hilangnya trust dari customer kita, hilangnya kepercayaan dari customer kita. Maka teman-teman sebagai calon-calon pengusaha, maka trust ini sangat perlu dibangun ketika kita menjalankan sebuah usaha. Salah satu contohnya apa supaya trust ini bisa terbangun? Salah satu contohnya adalah kita menepati janji yang kita berikan kepada customer. Contoh, ketika kita misalkan buka usaha laundry ya teman-teman ya, laundry. Kita katakan kalau laundry di sini pasti wangi, rapi, pokoknya pelanggannya puas deh. Tapi ternyata hasil laundry dari tempat kita nggak rapi, acak-acakan, kemudian nggak wangi. Nah, pasti customer kita akan tidak trust lagi sama usaha kita. Jadi trust ini sangat penting dalam menjalankan usaha. Jadi poin pertama adalah trust ya teman-teman ya, trust. Maka ketika trust ini kita punya, maka insya Allah usaha kita akan berjalan dengan baik. Berikutnya adalah knowledge atau pengetahuan ya. Pengetahuan dalam usaha ini sangat penting. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang produk yang kita jual, pengetahuan tentang bagaimana kita menghandle customer, pengetahuan tentang regulasi terkait produk kita. Jadi pengetahuan ini sangat penting. Pertama trust, kemudian pengetahuan atau knowledge terhadap produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan kepada customer kita. Jadi sudah ada dua ya teman-teman ya modal berusaha ya. Ada trust, kemudian ada knowledge. Berikutnya adalah
Nah, skill atau keterampilan. Saya mau ke Merlina deh. Halo Merlina. Ada nggak Merlinanya nih? Halo Merlina. Masih on nggak nih Merlina? Atau boleh siapa aja deh. Kenapa sih keterampilan di produk yang kita miliki atau di usaha yang kita miliki ini sangat penting? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, agar lebih inovatif dan kreatif aja Pak menjalankan usaha. Karena kan usaha juga kadang-kadang ada pasang surutnya, terus ikutin perkembangan zaman juga. Oke. Terima kasih Virgin. Jadi betul ya, jadi kenapa skill atau keterampilan yang kita miliki ini sangat penting? Karena teman-teman, contoh ya, hari ini kita kalau kita gaptek, nggak ngerti Zoom, nggak ngerti Jimit, maka usaha kita nggak bisa jalan nih, kita nggak bisa kuliah hari ini. Ini salah satunya ya, jadi skill terhadap apa yang terjadi saat ini sangat penting. Teman-teman, kalau teman-teman masih ingat dulu ketika belum ada yang namanya Gojek atau Grab, atau sekarang ada Maxim ya, itu kita harus nunggu di pinggir jalan sampai taksinya lewat, atau kita harus ke pangkalan ojek untuk cari ojek ya. Tapi karena sekarang ada aplikasi, maka kita sangat mudah, kita bisa panggil Grab datang ke rumah kita bisa panggil ojek datang ke rumah kita mau pesan makanan bisa datang ke rumah kita. Nah, tentunya untuk bisa membangun aplikasi ini diperlukan keterampilan yang khusus. Nah, keterampilan ini sangat diperlukan dalam kita mengembangkan usaha kita, dan itu sudah peluang itu diambil oleh Gojek, oleh Grab, dan lain-lain ya, ada Shopee dan seterusnya. Jadi skill, jadi pertama tadi trust, kedua knowledge, ketiga skill ya. Ini yang harus dimiliki ketika kita akan berusaha, atau ketika kita ingin usaha kita berjalan dengan baik. Berikutnya teman-teman, nah ini yang nggak kalah penting adalah attitude. Attitude ya teman-teman ya, atau sikap kita ya. Kenapa sih attitude ini sangat penting di dalam berusaha teman-teman? Ada yang bisa kasih pendapat? Ratna mungkin? Halo Ratna. Atau yang lain boleh? Kenapa sih attitude penting? Virgin? Ya Pak, kenapa? Kenapa attitude itu penting, Virgin? Menurut saya ya Pak, kalau misalkan kita menjadi wirausahawan, kita harus punya mental, terus punya sikap yang baik juga untuk bangun relasi sama yang lain. Untuk mencari ilmu sama rekan-rekan bisnis lain kan perlu sikap yang baik juga, terus tahu aturan, terus gimana caranya untuk memikat relasi sama user tuh kan harus bisa seimbang gitu loh Pak. Oke, very good, Virgin. Ada yang punya pendapat lain teman-teman? Kenapa sih attitude tuh sangat penting dalam kita berusaha? Enggak dalam berusaha aja ya, dalam kehidupan kita juga attitude sangat penting. Atau kalau bahasa agamanya nih adab ya, akhlak. Ada yang punya pendapat? Nabila mungkin, Nabila? Halo Nabila. Rifki apa Rifki? Rifki masih ada nggak Rifki? Masih Halo. Pak. Rifki, menurut kamu kenapa adab atau attitude atau sikap ini sangat penting dalam berusaha? Attitude yang ditunjukkan oleh karyawan dapat mencerminkan bagaimana perusahaan itu
akan dikelola dan bagaimana seorang karyawan jika dihadapkan pada suatu masalah di perusahaan. Oke. Jadi kesimpulannya penting nggak nih attitude nih? Penting, Pak. Oke. Makasih Rifki. Oke, Pak, sama-sama, Pak. Ada yang lain teman-teman? Oke, saya mau cerita ya teman-teman ya. Kenapa nih attitude ini sangat penting ya? Kenapa attitude ini sangat penting? Saya dulu dapat ceritanya dari kawan saya Farifat ya. Kawan saya Farifat. Jadi ada temennya Farifat ini dua orang. Yang satu ini itu naik pangkatnya cepet banget. Yang satu ini naik pangkatnya lama. Rupanya yang satu ini attitude-nya baik. Jadi ketika bosnya ulang tahun, dia kasih selamat. Anak ulang tahun, dia kasih selamat. Kemudian ketika ada kawannya kedukaan, dia kasih ikut ucapan duka dan seterusnya. Tapi temen yang satunya lagi dia nggak pernah lakukan itu, dia cuek aja gitu ya. Nah rupanya kawan yang satu itu yang biasa ngasih selamat, ikut berduka kalau temannya ada duka, ikut suka bergabung dengan komunitasnya, aktif di grup gitu ya. Rupanya ini mendapat penilaian baik dari pimpinannya. Sedangkan teman yang satu dianggap dia itu acuh gitu ya. Sehingga yang teman yang satu ini dia lebih cepat naik pangkat. Itu satu ya, contoh satu dari attitude ya atau sikap kita. Kemudian waktu itu saya dapat cerita, mungkin teman-teman tahu ada namanya Pak Ari Ginanjar ya teman-teman ya. Pernah dengar? Ada yang kenal Pak Ari Ginanjar? Halo? Pernah dengar Pak, tapi nggak tahu siapa. Oke, Nur. Kalau Nur lewat ke Menara 165 di daerah TB Simatupang, nah beliau ngantornya di situ tuh. Jadi beliau tinggalnya di kantornya di Menara 165 kalau nggak salah ya, atau punya satu semacam lembaga pendidikan namanya ISQ. Nah si Pak Ari ini ceritanya gini, jadi waktu itu dia masih seorang sales ya, Jadi dia ini ditugaskan oleh perusahaannya untuk datang ke seorang pengusaha hotel. Nah, dia bertugas untuk menjual perlengkapan hotel ya. Nah, rupanya ini sudah beberapa sales dikirim ke perusahaan itu tapi nggak pernah goals, nggak pernah deal ya, nggak pernah terjadi closing. Nah, suatu ketika dia dikirim ke perusahaan itu, ketemu dengan ownernya. Kemudian datanglah dia ke perusahaan itu, ke hotel itu, kemudian dia ketemu ownernya, kemudian ownernya rupanya masih di dalam, masih di ruangan, jadi Pak Ari disuruh nunggu di luar. Nah, sambil dia nunggu di ruang tamu, Pak Ari ini lihat bahwa Bapak itu tuh dapat ada piagam menang juara golf, kemudian ada trofi golf, pokoknya Bapak ini rupanya senangnya golf gitu ya, dan udah beberapa kali menang. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya Pak Ari ini ketemu dengan pemilik hotel tersebut. Nah, kira-kira apa yang Pak Ari lakukan? Yang Pak Ari lakukan, kira-kira dia langsung jualan atau apa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Basa-basi tentang golf mungkin, Pak. Nah, itu dia, betul Nur. Jadi, beliau langsung cerita. Anggap namanya Pak Umar ya. Wah Pak Umar ini rupanya ini ya seneng golf ya, ini pialanya banyak banget. Ini juara di mana Pak? Akhirnya Pak Umar cerita, dia menang golf di sini, Pak Ari cuma wah hebat ya Pak, luar biasa ya Pak, dan seterusnya. Akhirnya lamanya cerita tentang golf teman-teman. Kemudian rupanya Bapak itu Pak Ari, Bapak mau nawarin produk apa ya? Ini Pak ada di dalam proposal, udah Bapak langsung ketemu ke bagian pengadaan saya, nanti silakan diatur untuk kontraknya. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini yang namanya attitude ya. Namanya attitude, dia menghargai ketertarikan dari customer-nya. Jadi sudah berbagai macam sales yang dikirim ke perusahaan tersebut, tapi tidak pernah goal. Rupanya sales-sales yang lain ketika ketemu dengan Pak Umar tadi,
dia langsung menawarkan produk, teman-teman. Pak, produk kita begini loh, kualitasnya begini loh, bagus, kualitas nomor 1, udah standar internasional dan seterusnya. Tapi ternyata nggak ada yang gol, teman-teman. Yang gol Pak Ari. Nah, inilah yang disebut attitude ya, teman-teman ya. Attitude, adab kita, akhlak kita, sopan santun kita. Nah, ini adalah nilai lebih yang mesti dimiliki oleh seorang pengusaha. Oleh siapa saja ya, oleh kita juga harus ya. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar bahwa kesuksesan itu ada 3 ya teman-teman ya. Pertama, kita harus punya yang namanya kecerdasan intelektual, maka kita kuliah hari ini ya teman-teman ya, untuk mengasah intelektual kita. Kemudian ada kecerdasan emosional, yang tadi itu contoh kecerdasan emosional ya teman-teman ya. Kita care sama orang lain, sama saudara kita, sama teman kita, sama calon customer kita, care, peduli. Itu namanya kecerdasan emosional. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kecerdasan spiritual. Ya, jadi spiritual question. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya 3 ini, insya Allah teman-teman pasti akan jadi orang-orang sukses. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan jadi orang sukses. Ketika kalian punya 3 kecerdasan ini, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, nanti teman-teman boleh cari contoh, apa sih contoh kecerdasan spiritual gitu ya teman-teman ya. Apa sih contoh kecerdasan spiritual. Nah, teman-teman, jadi kita sudah ada berapa tadi? Ada trust, kemudian ada skill, ada knowledge, dan ada attitude. Nah, yang berikutnya adalah opportunity ya teman-teman ya, atau kesempatan. Nah, kesempatan ini bagi seorang pengusaha, bagi kita, maka ini adalah satu hal yang sangat penting. Artinya ketika kita sudah punya produk yang bagus, kemudian kita punya knowledge, punya skill, kemudian kita attitude sudah bagus, dan kemudian ada kesempatan, maka lengkaplah kita akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, dikatakan opportunity that's coming twice. Jadi kesempatan tidak datang 2 kali teman-teman ya. Opportunity tidak datang 2 kali. Jadi kecepatan kita dalam mengambil sebuah opportunity atau kesempatan ini sangat menentukan dalam usaha kita. Artinya teman-teman, ketika teman-teman melihat satu peluang, segera ambil itu, kemudian baru kerjakan. Nah, inilah mental pengusaha ya teman-teman ya. Mental pengusaha ketika dia lihat ada kesempatan, dia langsung join. Dia tidak mikir-mikir lagi. Mikirnya nanti ketika sudah join. Ketika sudah join, dia baru mikir, oke, saya mau buka usaha kuliner nih. Saya mau buka usaha, misalkan buka mie ayam bakso gitu ya. Dia nggak mikir dulu nanti tempatnya di mana, terus yang beli siapa, terus nanti bahan-bahannya dari mana. Cuma dia lihat ada peluang bahwa orang Indonesia ini salah satu makanan favoritnya adalah mie ayam bakso. Dan kalau kita lihat nih begitu banyak berjamurnya usaha mie ayam bakso. Ini membuktikan bahwa usaha mie ayam bakso ini sangat valuable ya, atau sangat profitable, sangat menguntungkan. Dia nggak mikir tadi nanti bahannya dari mana, terus yang beli siapa. Tapi dia putuskan dulu, ini ada kesempatan, dia putuskan dulu, dia langsung join ke usaha itu. Habis itu dia baru pikirkan bahannya nanti cari dari mana ya. Cara grab customer-nya bagaimana, kita pasang iklan apa, kita gabung ke Grab, ke GoFood atau apa gitu, ke ShopeeFood dan seterusnya. Artinya seorang pengusaha dia harus jeli dalam melihat opportunity. Jadi ketika ada opportunity langsung ambil. Ketika ada opportunity langsung ambil. Nah, ini mental pengusaha ya. Terlepas nanti kita harus lakukan kajian dampak dampak lingkungannya bagaimana. Nah, itu baru yang keduanya gitu teman-teman. Well, so far teman-teman ada pertanyaan, any question? Belum ya? Oke. Saya mau tanya dulu teman-teman, kita biasanya istirahat dulu atau langsung lanjut aja teman-teman? Sudah selesai di jam 14.40, Pak. Oke,
Nanti kita lanjut lagi jam berapa? Halo? Enggak, Pak, cuman 100 menit doang. Oh, cuman 100 menit doang, bukan 2 sesi ya? Bukan, Pak. Kalau di jadwal gitu. sih, tapi nggak tahu ya. Oh ya sudah, oke, nggak apa-apa. Berarti kita sudah habis nih waktunya. Aduh, saya mohon maaf nih udah kelamaan nih ngobrolnya. Harusnya cuma sampai jam 14.40 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nanti slide-nya saya kirim ke mana slide-nya ya teman-teman? Mungkin ada yang boleh kirim WA-nya ke saya, nanti saya kirim slide-nya. Ke ketua kelas aja, Pak. Oh iya, nanti ketua kelasnya boleh catat nomor HP saya ya, 0896 5353 5495. Diulangi ya, 0896 5353 5495. Oke. Nah, teman-teman, untuk closing saya ini sebenarnya materinya masih banyak nih. Saya pikir sampai jam 5 enggak ya? Oke. Nah, ini terakhir teman-teman. Jadi ketika kita mau berusaha seorang entrepreneur, dia ada trust, kemudian ada tadi ya, ada opportunity, ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Maka ketika ini ada semuanya, maka insya Allah kalian akan menjadi entrepreneur yang sukses. Well, teman-teman, I think that's all for today. Saya pikir kita 2 sesi, ternyata cuma 1 sesi ya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti minggu depan, nanti akan ketemu dengan Pak Zen. Karena saya hanya dosen pengganti ya teman-teman ya. Nanti dengan Pak Zen dilanjutkan lagi materi kewirausahaannya. Nah, teman-teman, my closing statement. Nah, karena kita mungkin nggak ketemu lagi. Saya punya misi ya teman-teman ya. Punya misi dalam hidup saya, bagaimana setiap orang yang ketemu sama saya akan menjadi orang yang sukses ya teman-teman jadinya. Stop presenting, oke. Nah teman-teman, saya punya misi dalam hidup saya, bagaimana semua orang yang ketemu sama saya akan menjadi orang-orang sukses. Nah, hari ini Rifki ketemu sama saya, ada Virgin ketemu sama saya, ada Nurlia ketemu sama saya, Rizaldi, Cynthia, dan teman-teman yang lain ketemu sama saya hari ini. Dan teman-teman, pertemuan kita hari ini tidak kita rencanakan ya teman-teman ya. Rifki, ada rencana nggak ketemu sama saya, Rifki? Apa? Ada rencana nggak ketemu sama saya, Rifki? Ada, Pak. Oh, ada ya. Kemarin kita udah janjian belum ketemu sama Rifki? Belum, Pak. Kan baru hari ini doang, Pak. Nah, pertanyaannya itu Rifki, kenapa saya harus ketemu sama Rifki hari ini? Saya nggak tahu, Pak. Nah, itu Rifki. Karena saya punya visi dalam hidup saya, bagaimana setiap orang yang ketemu sama saya akan menjadi orang-orang sukses. Amin, Pak. Nah, hari ini Rifki ketemu sama saya ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena Rifki akan jadi orang sukses. Karena Virginia akan jadi orang sukses, karena Nurima akan jadi orang sukses, karena Cynthia akan jadi orang sukses, karena Anissa akan jadi orang sukses, karena teman-teman semuanya akan jadi orang sukses. Maka teman-teman ketemu sama saya hari ini. Nah, teman-teman, saya mau kasih tips. Saya dulu pernah ketemu seorang yang sukses menurut saya. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni dulu leader saya. Beliau ini penghasilan sebulannya sekitar 300 juta, teman-teman. Waktu itu ya, teman-teman ya. Waktu itu penghasilan Bu Eni itu sekitar 300 juta, teman-teman. Nah, waktu itu saya duduk satu meja sama Bu Eni. Bu Eni sampaikan, Pak Minggu, orang sukses itu ada cirinya. Orang sukses itu ada cirinya. Saya bilang, cirinya apa, Bu? Cirinya orang sukses adalah ketika orang lain masih tidur, dia sudah bangun. Ketika orang lain sudah bangun, dia sudah berjalan. Ketika orang lain sudah berjalan, dia sudah berlari.
Ketika orang lain sudah berlari, dia sudah apa teman-teman? Ada yang bisa nebak? Halo? Sudah sampai finish. Sudah sampai finish. Ada yang lagi? Ada yang lain teman-teman? Oke, jadi orang sukses kata Bu Eni, ini versinya Bu Eni ya. Orang sukses adalah ketika orang lain masih tidur dia sudah bangun, ketika orang lain sudah bangun dia sudah berjalan, ketika orang lain sudah berjalan dia sudah berlari, ketika orang lain sudah berlari dia sudah terbang. Itulah orang sukses teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau jadi orang sukses, teman-teman harus do something different from others. Do something different from others. Do something extraordinary. If you do something same with others, you just ordinary people. Jadi orang sukses adalah he or she doing something one or two step ahead before the others. Jadi orang sukses tuh dia melangkah 1, 2, 3 langkah dibanding orang lain. Dia berbeda dengan orang lain. Nah hari ini teman-teman berbeda dengan orang lain karena teman-teman hari ini sisihkan waktu untuk ketemu sama saya, untuk luangkan waktu untuk menuntut ilmu, luangkan waktu untuk meningkatkan keilmuannya. Maka teman-teman udah 1 langkah menuju kesuksesan. Teman-teman, orang sukses dia selalu berpikir positif. See everything from positive way. See everything from positive way. Jadi dia selalu berprasangka baik. Dia selalu melihat segala sesuatu dari sisi hal yang positif. So harapan saya kalian semua jadi orang-orang positif. Kumpulkan energi positif sebanyak-banyaknya, maka ketika kalian kumpulkan energi positif sebanyak-banyaknya dalam hidup kalian, maka hal-hal positif akan hadir dalam hidup kalian. Hal-hal positif akan hadir dalam hidup kalian. Well, teman-teman, that's all my statement for today. Saya senang sekali bisa ketemu sama teman-teman di sini. Semoga silaturahminya bisa berjalan lebih lanjut. Saya mohon maaf mungkin atas kebersamaan kita ini banyak kekurangan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, saya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, saya tutup. Tetap jaga kesehatan, salam sehat buat keluarga, tetap semangat. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Makasih Pak. Wah, Makasih Pak. Sehat selalu. Makasih buat Pak. Anda. Sehat selalu Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dia. Semoga dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya.